Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya nerima pelajaran hari ini. Oke, hari ini kita ketemu di pelajaran kearsipan. Materinya apa hari ini? Yaitu penanganan surat. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu yang lalu? Minggu yang lalu kita membahas tentang apa ayo? Yang kita bahas adalah tentang pencatatan surat masuk dan surat keluar. Ada berapa kemarin? Ada dua, yaitu menggunakan kartu kendali dan buku agenda. Yang kita bahas hari ini adalah kartu kendali. Minggu kemarin kita bahas tentang buku agenda. Ada yang masih ingat buku agenda itu ada berapa? Ada tiga. Ada tiga. Yang pertama adalah buku agenda tunggal, kedua berpasangan, dan yang ketiga adalah buku agenda kembar. Oke, kartu kendali itu adalah kartu yang digunakan untuk mencatat surat masuk penting dan keluar. Jadi, hampir sama dengan penggunaan buku agenda ya. Nah, keuntungan dari kartu kendali ini adalah dapat menelusuri lokasi surat. Kedua, sebagai alat pengendali. Ketiga, sebagai alat pengantar dan ekspedisi. Keempat, sebagai pengganti arsip selama arsip masih aktif di unit pengelola. Kalau kemarin buku agenda itu ada ekspedisi lain, jadi alat ekspedisinya berbeda, sedangkan kartu kendali ini sudah menjadi satu. Kartu kendali ini bisa dijadikan langsung sebagai kartu ekspedisi. Kartu kendali ini memiliki tiga rangkap. Rangkap pertama itu berwarna putih, digunakan untuk petugas pengarah sebagai alat kendali atau alat kontrol. Petugas pengarah maksudnya apa? Nah, di sini biasanya itu digunakan untuk ekspedisi keluar. Jadi dia diberikan sebagai tanda bukti keluarnya. Yang warna kuning itu untuk petugas arsip. Jadi sebagai arsiparis bawa itu sebagai bukti surat masuk atau surat keluar. Dan yang terakhir adalah warna merah untuk pengelola surat disertai dengan surat. Jadi di sini dijepret di suratnya. Kalau tadi yang putih sudah diberikan ke pengarah dan yang kuning dipegang oleh arsiparis, yang merah ini dijepret atau di staples di suratnya. Ini adalah contoh dari kartu kendali sendiri. Kita bisa lihat apa aja nomor dari kartu kendali. Indeks ini sama dengan nama indeks yang sudah kita pelajari minggu-minggu lalu. Nah, isi surat ringkasan. Jadi inti suratnya itu apa? Kedua, apakah ada lampiran? Kalau ada dua lampiran, ditulis dua lampiran. Kalau tidak ada, bisa dikosongi. Kembali ke atas, di situ ada tanggal, nomor urut, M atau K. M atau K ini maksudnya M berarti surat masuk, kita lingkari M-nya. Kalau K berarti surat keluar, kita lingkari yang K. Diingat ini ada kode. Kode ini adalah kode pengindekan. Ingat kode pengindekan. Kode pengindekan kan tadi sudah diindeks, sekarang kita kasih kode. Sudah masih ingat ya cara mengode dan cara mengindeks. Nah, di sini ada dari, di bawah lampiran itu ada dari. Dari ini suratnya itu dari siapa? Dan kepada ini bisa nama, bisa PT. Jadi kepadanya ini ditujukan untuk siapa? Tanggal, nomor surat. Oke, ketika di sini ada tanggal, kalau tanggalnya kok ada dua ya, tanggal atas dan tanggal bawah. Ingat, tanggal atas itu adalah kalau surat masuk berarti tanggal penerimaan. Kalau surat keluar berarti
tanggal keluar surat. Sedangkan untuk tanggal yang di bawah ini itu adalah tanggal yang tertulis di dalam surat. Ingat, yang tertulis di dalam surat. Dan nomor surat juga sama, nomor surat ini itu yang tertulis di suratnya. Terus yang nomor urut di atas gimana, Bu? Bukannya itu nomor surat? Bukan, nomor urut itu nomor. Jadi itu surat masuk nomor berapa, surat keluar nomor berapa. Jadi kayak buka agenda itu kan ada nomornya 001, 002. Lah ini juga sama, ada nomornya. Pengelola itu berarti siapa yang mengelola arsip. Paraf ini berarti tanda tangan. Catatan ini yang terakhir. Apakah surat ini surat penting? Harus segera diserahkan atau hanya perlu disimpan. Contohnya undangan. Undangan ternyata masih minggu depan. Kita harus segera memberikan. Contohnya seperti itu. Ini ada contoh, yaitu yang pertama itu power scale diterima pada tanggal 15 bulan 2 2007. Oke, ini tahun ya. Receive. Jadi dia ini disestempel bahwa diterima tanggal 15. Tapi surat ini itu tanggal 14. Di suratnya ada tanggal 14 2007. Jadi ternyata surat ini dibuat tanggal 14 tapi diterima tanggal 15. Kita indeks terlebih dahulu. Di sini namanya apa? Namanya adalah training and consultation service. Oh, di sini namanya power skill. Power skill building competition. Jadi ini nama perusahaannya ya. Nama perusahaannya adalah power skill. Ketika sudah ada power skill, diindeks menjadi skill power. Kalau sudah skill power, kodenya apa? Kodenya adalah SK. Kita beri kode di SK. Tanggal, ini ini kan surat masuk ya. Berarti M-nya kita lingkari. Tanggalnya tanggal berapa tadi? 15 bulan 2 2007. Nomor urutnya 001 karena surat pertama ya. Isi ringkasan dari surat ini adalah penawaran kegiatan in-house training. Ya, bisa dilihat di sini bahwa dia menawarkan kegiatan in-house training. Lampirannya ada berapa? Kita bisa lihat di sini dia memberikan lampiran proposal. Berarti dia ada satu lampiran yaitu proposal. Berarti kita tulis di lampirannya satu proposal. Dari siapa tadi? Power skill kepada ini ditujukan kepada siapa? HRD. Berarti kepada HRD. Tanggal berapa surat ini dibuat tadi? Tanggal 14 Februari 2007. Nomor suratnya nomor berapa? 08 PS garing P1 bulan 2 2007. Pengelola ini karena saya yang menulis, saya tulis nama saya Susi. Kedua bisa ditulis yaitu paraf tanda tangan saya. Catatannya meminta konfirmasi balasan surat. Ini adalah contoh surat keluar. Di sebelah kanan ada kartu kendali, sebelah kiri ada surat. Ingat di sini surat keluar, berarti kita bekerja di PT Karya Berdika. Karena ini surat keluar ya, kita yang membuat suratnya. Kartu kendali indeks ini diberi nama si penerima. Si penerima kan asisten produser Metro TV. Kita ambil Metro TV. Kalau produsernya nggak bisa diindeks ya. Metro TV tetap Metro TV ya pengindekannya. Tanggal ini kita berikan tanggal surat 14 bulan 2 2007.
Nomor urut 001. Bu, kok 001? Tadi sudah 001, sekarang kok 001 lagi? Nah, di sini kan surat keluar. Ingat yang saya lingkari ini keluar, berarti tetap 001. Nanti kalau ada surat keluar lagi 002. Kalau ada surat keluar lagi 003. Sedangkan untuk surat masuk, kan tadi juga surat pertama yang masuk 001. Kalau masuk lagi berarti 002. Kodenya adalah ME. Kedua yaitu ringkasan. Ringkasan surat di sebelah ini yaitu tentang surat balasan. Ingat kalau ada surat balasan di sini, nomor dan tanggal surat balasan itu harus ditulis ya. Surat balasan nomor 13 Red Metro TV para 2 dan 07 tertanggal 13 Februari 2007 tentang permintaan untuk meliput kegiatan pabrik, yaitu permohonan maaf karena belum bisa mengizinkan meliputi kegiatan pabrik. Itu adalah ringkasan. Kedua lampiran. Lampiran ini karena tidak ada lampiran, maka kita kosongi dari itu nama PT kita yang kita bekerja tadi, yaitu Kaya Bertiga, kepada ini ditulis lengkap. Kalau tadi kan di atas indeks itu kan hanya perusahaan, di sini lengkap asisten produsen Metro TV, tanggal 14 bulan 2 2007. Bu, di atas 14, di bawah kok juga 14, sedangkan surat masuk tadi kok berbeda. Kalau surat masuk itu kan kita menerimanya berbeda dari tanggal surat, sedangkan kalau surat keluar kita kirim dan kita buat itu biasanya di hari yang sama. Nomor surat dengan sama seperti di contoh surat. Pengelola bisa tulis nama saya, harap saya tangani. Menentukan surat penting atau biasa. Jadi di catatan tadi kan ada tulisan tuh. Catatan itu kalian bisa tulis surat penting, biasa, atau sangat penting. Oke, jadi cara membedakan gini. Pertama, apakah akan mengganggu kelancaran tugas seandainya surat itu hilang? Penting itu iya, sedangkan biasa itu tidak. Karena apa kok iya dan penting itu iya? Contohnya apa? Surat perjanjian. Kalau surat perjanjian itu hilang, maka yang ada akan merepotkan perusahaan. Sedangkan kalau surat biasa, contohnya apa? Surat undangan. Kalau surat undangan itu bukan surat biasa ya, tapi surat undangan itu penting. Kalau sudah selesai tanggalnya, berarti kan sudah tidak berlaku nih. Itu bisa hilang kan, berarti tidak terlalu mengganggu kegiatan. Tapi beda lagi nanti kalau surat undangan itu adalah surat undangan pemegang saham. Waduh, kalau pemegang saham itu berarti penting kan, karena mempengaruhi kelancaran perusahaan dan tugas-tugas perusahaan. Andaikan surat tersebut hilang atau informasinya dapat ditemukan di sumber lain, jadi contohnya tuh kalau ada surat penawaran itu kan bisa kita cari di Google atau kita bisa tanyakan ulang, sedangkan itu surat biasa. Sedangkan surat penting itu tidak bisa dicari di sumber lain, hanya ada satu atau dua. Dua itu berarti si pemegang, jadi dua orang yang memegang atau hanya satu orang. Ketiga adalah apakah surat tersebut memerlukan tindak lanjut? Surat penting iya, surat biasa tidak. Apakah surat tersebut penting bagi kelangsungan usaha organisasi secara keseluruhan? Kalau penting iya, atau biasa tidak. Batas waktu membalas surat. Jadi kan kalau ada surat masuk, ada yang harus kita balas nih, tapi jangka waktunya berapa lama ya? Nah, ada beberapa unsur yang harus kalian ketahui. Yang pertama, keterampilan jurnal kerja yang memproses. Jadi, ada memang satu perusahaan memproses banyak surat, jadi balasnya cukup lama. Sifat surat itu tadi seperti penting atau biasa, tingkat kepentingan masalah surat.
Nah, contohnya surat penting itu 2 sampai 3 hari, mendesak 1 sampai 2 hari atau seketika, surat biasa 3 sampai 7 hari jika diperlukan hari itu juga. Dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau memang ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di WA grup atau WA pribadi saya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga hari ini ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk merangkum pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.